Bab 67. Penyesalan sang presdir dingin. Clarence menatap pintu aula tempat diadakannya acara pernikahan Gavin dan Rosalinda. Rosalinda tentu saja bahagia akhirnya bisa mendapatkan pria yang selama ini dicintanya. Meskipun wanita itu harus menggunakan cara licik sekalipun. Saat wajah Rosalinda sedang dirias oleh seorang penata rias, seorang pria asing masuk ke dalam ruangan itu. "Cik cik cik. Akhirnya kau akan menikah dengannya," kata pria itu dengan sinis. "Aku menikah dengannya karena aku mencintainya," balas Rosalinda dengan wajah malas menatap pria itu. "Kuharap kau akan bahagia bersamanya," kata pria itu menatap Rosalinda dengan sangat dalam. Ia terlihat tidak rela membiarkan wanita itu menikah dengan pria lain. Pria itu kemudian keluar dari ruangan itu dan melangkah meninggalkan tempat itu. La tidak akan kuat melihat wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain. Seburuk apapun perilaku Rosalinda, rasa cinta pria itu tidak akan pernah pudar. Karena ia mencintai wanita itu dengan teramat tulus. Saat ia melangkah keluar dari gedung acara itu, tanpa sengaja ia berpapasan dengan wanita yang sangat mirip dengan Rosalinda. Pria itu sebenarnya terkejut saat menyadari kemiripan mereka. Namun, ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Wanita itu melangkah masuk ke dalam gedung pernikahan melewati pria itu begitu saja. "Aku sangat penasaran dengan wanita itu. Apa wanita barusan saudari kembar Rosalinda?" Gumam pria itu kembali masuk ke dalam gedung. Ia ingin memastikan sendiri keingintahuannya. Karena setahunya Rosalinda tidak memiliki kembaran. Clarence tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat melihat kedatangan Rosalinda. Sementara Johnson cukup terkejut melihat keberadaan wanita itu. Johnson tidak pernah tahu kalau Rosalinda dan Rosalina adalah saudara kembar. Sembari menggendong putranya yang masih berusia 1 tahun 7 bulan. Clarence melangkah menghampiri Rosalina yang terlihat semakin anggun setelah 4 tahun berlalu. Ya, setahun lalu Clarence melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki. Johnson dan Clarence sangat senang menyambut kelahiran bayi mereka. Rosalina langsung memeluk tubuh Clarence dengan lembut. "Lama tidak bertemu, Cla. Akhirnya kau bisa melahirkan seorang penerus untuk suamimu," kata Rosalina kembali melepaskan pelukannya. La mengelus pipi tembem putra Clarence dengan sayang. "Sepertinya acaranya akan segera dimulai, Lina. Sebaiknya kau duduk bersamaku," ajak Clarence menari sebelah tangan Rosalina. Mau tidak mau Rosalina menuruti perkataan Clarence. Mereka melangkah menuju kursi yang sejajar dengan kursi yang ditempati Johnson. Tak beberapa lama semua tamu undangan tiba-tiba bersiap-siap menyambut kedatangan kedua pengantin yang akan berjalan menuju pendeta yang akan menikahkan mereka. Rosalina terlihat menatap datar saat melihat wajah bahagia Rosalinda. Rosalina mengamati satu persatu tamu undangan yang hadir. Namun, ia tidak menemukan keberadaan ayah baptisnya di sana. Rosalina merasa sungkan saat ingin bertanya mengenai keberadaan ayah baptisnya kepada Clarence. Apalagi acara pemberkatan itu sudah dimulai dan suasana di dalam aula juga terasa mulai hening. "Sebaiknya aku bertanya nanti saja," gumam Rosalina kembali menyaksikan pemberkatan itu. Sejam kemudian acara pemberkatan itu selesai dan dilanjutkan dengan acara resepsi. Rosalinda tak henti-hentinya tersenyum ceria sembari melingkarkan sebelah tangannya di lengan Gavin.
Gavin tidak terlihat risih dengan tindakan wanita itu hingga tanpa sengaja sekilas dari sudut matanya Gavin melihat punggung seorang wanita yang melangkah keluar dari aula. Ia tentu saja sangat familiar dengan punggung itu. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Rosalinda kepada suaminya. "Tidak, aku baik-baik saja," jawab Gavin tersenyum sangat tipis. Rosalinda tak henti-hentinya tersenyum lebar mendengar ucapan selamat dari para tamu undangan. Rosalinda tentu saja sangat bahagia mendengar pujian dari para tamu undangan. Di sisi lain, "Sayang, apa wanita barusan adalah Rosalinda?" tanya Johnson membuat Clarence terdiam beberapa saat. "Mengapa kamu bertanya mengenai wanita lain?" tanya Clarence dengan wajah cemburu. "Sayang, aku sedang tidak bercanda." Kekeh Johnson cukup penasaran dengan identitas wanita yang tadi bersama istrinya. Clarence menghela napas panjang melihat wajah sedih suaminya. "Bukan. Dia adalah Rosalina. Kembaran Rosalinda," jawab Clarence membuat tubuh Johnson membatu. "Sayang, apa kamu serius?" tanya Johnson lagi memastikan perkataan istrinya. "Apa kamu melihat ekspresi bercanda di wajahku?" Rosalina dan Rosalinda adalah dua orang yang berbeda. Rosalinda sangat cocok dengan Gavin. Sementara Rosalina terlalu baik untuk pria kejam dan angkuh seperti Gavin. "Sayang, gawat. Berarti Gavin salah menikahi orang dong," celetuk Johnson dengan wajah panik ingin memberitahu Gavin mengenai kenyataan itu. Tapi Clarence langsung menghentikan langkah suaminya. "Hentikan. Bagaimanapun mereka sudah sah menjadi suami istri di depan agama. Lagian Gavin bukanlah tipe pria idaman Rosalina," tegas Clarence kepada suaminya. "La tidak mau acara pernikahan Rosalinda hancur dan akan membuat wanita itu semakin bertingkah menjadi-jadi. Mungkin Gavin bisa mengubah hidup wanita itu menjadi lebih baik lagi. Clarence tidak akan membiarkan sembarang pria mendekati Rosalina. Karena wanita itu pantas mendapatkan pria yang baik. Namun, takdir siapa yang tahu ke depannya." Seorang pria dengan cepat menghentikan langkah kaki Rosalina. "Linda, bukankah hari ini kau akan menikah? Mengapa kau belum bersiap-siap?" tanya pria itu pura-pura tidak tahu kalau acara tersebut sebenarnya sudah selesai. "Pardon. Mungkin Anda salah orang, Tuan," jawab Lina dengan sopan sebelum kembali melanjutkan langkahnya. "Hei, bukankah ini kamu?" tanya pria itu menunjukkan foto-foto vulgarnya bersama Rosalinda. Dek, kedua bola mata Rosalina membesar melihat foto itu. Ia langsung menamparkan pipi pria itu dengan kuat. "Plak. Dasar C3 Bull," maki Lina mendorong pria itu ke belakang. Rosalina langsung mempercepat langkahnya berlalu dari hadapan pria itu. Orang-orang akan salah paham melihat foto itu. Karena mereka memiliki wajah yang sangat identik. Sangat sulit membedakan mana Rosalina dan mana Rosalinda. Hanya orang-orang terdekat mereka yang bisa membedakan antara keduanya. Pria itu menatap kepergian Lina dengan mata membulat. Ia lalu menyentuh bekas tamparan Lina di pipinya. Ternyata tamparannya sakit juga. Gumam pria itu sebelum pergi dari sana. Di dalam mobil pria itu melamun sembari memikirkan kejadian barusan. Tiba-tiba sebuah ide licik tercetus di otak kecilnya. Malam hari, saat sedang menunggu Gavin keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ponsel Rosalinda berdering. Ia melihat nama kontak kedua sahabatnya di sana. Mereka meminta panggilan video call. "Linda, mengapa kau tidak mengundang kami ke acara pernikahanmu? Mentang-mentang kau sudah mendapatkan pria yang kau cintai.
Kau langsung melupakan kedua sahabatmu ini. Sindir kedua sahabat Linda dengan wajah cemberut. Tiba-tiba mereka tersenyum menggoda saat melihat Linda hanya mengenakan jubah mandi. Dan kedua sahabatnya langsung tersadar. Kalau malam ini merupakan malam pertama di antara Gavin dan Linda. Wah, ada yang mau malam pertama nih. Celetuk salah satu sahabat Linda membuat sahabatnya yang satu lagi ikut nimbrung menggoda Linda. Linda tentu saja tersipu malu mendengar godaan kedua sahabatnya. Namun, siapa yang tahu di balik semua itu? Tapi, apa Gavin mengetahui satu hal fatal yang kau sembunyikan selama ini? Celetuk salah satu sahabatnya membuat Linda terdiam membisu. Linda lupa kalau Gavin pasti akan menyadari kebohongannya saat malam pertama nanti. Linda tiba-tiba mendadak cemas. Ia langsung mengakhiri panggilan video call dari kedua sahabatnya saat sadar kalau Gavin sudah selesai mandi. Tak beberapa Gavin keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebih segar. Sayang, sepertinya aku sedang datang bulan. Apa tidak masalah kita menundanya selama 1 minggu ke depan? Kata Linda dengan wajah memelas. Gavin yang paham maksud sang istri langsung mengiyakan perkataan Linda. Apa kamu merasakan sakit di perutmu? Tanya Gavin melangkah ke arah meja rias. Ia mengambil hair dryer dan mengeringkan rambut Linda yang masih basah. Hanya sedikit sayang. Jawab Linda tersenyum tipis. Gavin melanjutkan kegiatannya mengeringkan rambut istrinya. Tak beberapa lama ia meminta Linda beristirahat saja agar perutnya tidak terasa sakit. Linda dengan patuh berbaring di atas tempat tidur. Tak beberapa lama ia tertidur dengan lelap. Gavin bernapas lega melihat istrinya sudah tertidur pulas. Ia kemudian menyelimuti tubuh istrinya. Tak beberapa lama ia keluar dari dalam kamar hotel. Kebetulan mereka memang akan menikmati bulan madu mereka di sana selama seminggu ke depan setelah menjadi pengantin baru. Bab 68. Gavin melangkah menuju bar hotel. Di sana ia melihat Johnson sedang menunggunya dalam keadaan tidak tenang. Apa kau baik-baik saja? Tanya Gavin duduk di kursi sofa. Mengapa kau malah datang ke sini? Apa kau tidak akan melakukan malam pertama bersama istrimu? Tanya Johnson dengan wajah terkejut. Dia sedang datang bulan. Jawab Gavin dengan wajah tenang. Apa kau semudah itu percaya kepadanya? Tanya Johnson. Gavin mengangguk tanda mengiyakan pertanyaan Johnson. Johnson menghela napas panjang mendengar perkataan sahabatnya. Baiklah. Kuharap kau akan bahagia bersamanya. Kata Johnson membuat Gavin sedikit merasa curiga. Namun, Gavin tidak terlalu menggubris kecurigaannya saat seorang pelayan bar menyajikan segelas alkohol untuk Gavin. Gavin yang terbiasa mengonsumsi alkohol langsung meneguknya begitu saja. Ia tidak terlalu curiga dengan isi minuman itu. Karena minuman itu adalah minuman alkohol yang sering ia pesan saat berkunjung ke bar. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting padamu. Namun, melihatmu bahagia dengan pernikahanmu membuatku mengurungkan niatku memberitahunya. Kuharap kau akan selalu bahagia, Vin. Nasihat Johnson membuat Gavin semakin curiga dengan sikap sang sahabat. Namun tiba-tiba Gavin merasa tubuhnya kegerahan setelah mengonsumsi alkohol itu. Mengapa hari ini cuaca di kota ini sangat panas? Gavin melepaskan beberapa kancing bajunya untuk mengurangi perasaan gerah dan panas di tubuhnya. Vin, apa kau baik-baik saja? Johnson menatap raut wajah gelisah Gavin dengan teliti. Hingga ia menemukan sebuah kejanggalan di sana. Vin,
Apa kau diberi obat per 4,4 nanogram oleh seseorang? Tanya Johnson dengan wajah panik langsung membopong tubuh Gavin menuju kamar pengantin yang akan ia tempati. Setibanya di depan salah satu kamar di hotel nomor 33. Johnson langsung mengetuk pintu itu beberapa kali hingga seorang wanita dengan pakaian tidur tertutup, melangkah membukakan pintu dengan wajah mengantuk. Wanita itu menatap Johnson dan Gavin dengan tatapan bingung. Sepertinya suamimu sudah diberi obat per 4,4 nanogram oleh seseorang. Cepat bawa dia masuk sebelum ada yang mau berencana jahat padanya. Kata Johnson mendorong Gavin masuk ke dalam kamar hotel hingga terjatuh di pelukan Linda. Johnson kembali menutup pintu itu tanpa menunggu jawaban dari Rosalinda. Gavin tiba-tiba bertindak agresif saat berada bersama istrinya. Otaknya tiba-tiba tidak bisa diajak kompromi di saat-saat seperti ini. Ia hanya ingin melakukan hal yang ingin ia lakukan. Ia melupakan perkataan istrinya sebelumnya. Kalau, Tuan, sepertinya teman Anda mengantarkan Anda ke lantai yang salah. Sebaiknya Anda keluar sekarang juga. Kata wanita itu cukup risih dengan tindakan agresif Gavin. Gavin sedikit bingung mendengar perkataan istrinya. Sayang, apa kamu berniat mengusirku? Tanya Gavin menatap wajah wanita yang ia yakini sebagai istrinya. La mengelus pipi itu dengan lembut. Entah mengapa tatapan pria itu membuat wanita itu ikut larut di dalamnya. Melihat istrinya tidak lagi mengusirnya, Gavin langsung OTW. Sayang, aku ingin. Lirih Gavin. Ia menatap wajah istrinya dengan tatapan sangat lembut. Hingga membuat jantung wanita itu berdetak dengan sama kencang. Entah mengapa wanita itu tiba-tiba menganggukkan kepalanya mendengar ucapan Gavin. Dan Gavin langsung OTW menggunakan Mercedes-Benz. Di sisi lain, seorang pria tersenyum puas setelah melihat Johnson mengantar Gavin menuju kamar 33. Pria itu membayar seseorang untuk menempel satu nomor yang dilepas sebelumnya. Hingga nomor kamar itu berubah menjadi nomor kamar 333. Kerja bagus. Kata pria itu memberikan segepok uang untuk petugas hotel itu. Pria itu turun melalui lift menuju kamar hotel nomor 33. Ia mengetuk pintu itu dan membuat sang pemilik kamar terkejut melihat keberadaannya. Mengapa kau datang ke sini malam-malam seperti ini? Tanya Rosalinda sembari memperhatikan sekitarnya. Pria itu melengos masuk ke dalam kamar itu. Tanpa diminta ia sudah duduk di atas sofa sembari menatap Rosalinda. Apa kau sedang menunggu suamimu? Tanya pria itu tersenyum sinis. Apa urusanmu? Sekarang aku sudah menikah. Lebih baik kau menjaga jarak dariku. Tegas Rosalinda membuat pria itu tersenyum masam. Gavin tidak akan datang ke kamarmu. Karena dia sedang melakukan malam pertama dengan wanita lain. Jika kau tahu siapa wanita itu, aku yakin kau pasti akan terkejut. Ujar pria itu membuat hati Rosalinda cemas. Aku tidak akan semudah itu percaya dengan pria licik sepertimu. Kau sama seperti ayahmu. Orang yang mengangkat derajatnya menjadi sosok yang berguna juga bisa dikhianatinya. Sindir Rosalinda tidak serta-merta percaya dengan perkataan pria di depannya. Kau akan mengetahuinya dengan jelas besok pagi. Bekas cinta itu akan tertinggal bersama suamimu. Balas pria itu kembali berdiri dan melangkah mendekati Rosalinda hingga membuat wanita itu mundur ke belakang. Aku akan selalu menerimamu saat kau ingin kembali ke pelukanku. Aku tulus mencintaimu, Linda. Lanjut pria itu menatap wajah Rosalinda dengan dalam sebelum berlalu dari sana. Ya,
Pria itu sangat mencintai Rosalinda. Ia rela melakukan apapun untuk wanita itu. Karena cintanya benar-benar tulus kepada wanita itu. Rosalinda terjatuh ke lantai setelah kepergian pria itu. Ia masih cemas mendengar perkataan pria barusan. Apa benar Gavin tidur dengan wanita lain? Gumam Rosalinda dengan mata berkaca-kaca. Sepanjang malam Rosalinda tidak bisa tidur menunggu kedatangan suaminya. Hingga matahari bersinar Gavin tak kunjung datang ke kamar Rosalinda. Di kamar 133, Gavin membuka kedua matanya. Ia mengalihkan pandangannya ke samping. Ia tidak lagi menemukan keberadaan istrinya di sampingnya. Ia tersenyum tipis saat mengingat OTW mereka tadi malam. Hingga Gavin tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengistrinya selama semalaman. Saat Gavin menyibakkan selimut yang membalutnya, Gavin menemukan bercak di atas tempat tidur. Lagi-lagi ia tidak bisa menyembunyikan senyumnya melihat bercak itu. Ia bahagia menjadi pria pertama untuk istrinya. Gavin melangkah menuju kamar mandi. Ia pikir istrinya masih ada di dalam kamar mandi membersihkan diri. Interior dan desain kamar hotel yang sama membuat Gavin belum curiga sama sekali dengan kamar yang ia tempati. Tok tok tok. Sayang, apa kamu di dalam? Tanya Gavin mengetuk pintu 3 kali. Namun, ia tidak mendengar sahutan dari istrinya. Bel dari pintu luar menarik atensi Gavin dari pintu kamar mandi. Ia pikir mungkin istrinya habis dari luar hotel. Saat pintu kamar terbuka sudah terbuka. Gavin terkejut melihat wajah terkejut istri sahabatnya. Bagaimana mungkin? Hanya kalimat itu yang terucap dari bibir istri sahabatnya sebelum berlari pergi dari sana dalam keadaan panik. Gavin tentu saja merasa bingung melihat sikap istri sahabatnya. Namun, ia tidak terlalu menggubrisnya. Saat ingin kembali masuk ke dalam kamar, atensi Gavin malah tanpa sengaja menatap ke arah nomor kamar yang ditempatinya. Ia terkejut setengah mati melihat nomor kamar itu. Bukankah nomor kamar yang aku tempati dan istriku nomor 33? Lalu mengapa aku malah tidur di kamar nomor 133? Apa aku salah masuk kamar? Kalaupun aku salah masuk kamar, aku tidak mungkin salah meniduri orang kan? Gumam Gavin dengan wajah panik. Clarence tentu saja panik saat mendapati Gavin berada di kamar Rosalina. Ia yakin tadi malam telah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Apalagi saat Clarence melihat banyak jejak kepemilikan kepada pria itu.